Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Di antara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, judul yang pertama adalah bab al-ikhlas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan, ucapan dan sikap yang tampak ataupun tersembunyi. Ikhlas secara bahasa ialah murni. Artinya tidak tercampur sama sekali dengan sesuatu apapun. Sedangkan secara istilah, ikhlas yaitu menjadikan tujuan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara definisi bahasa dan definisi istilah itu sangat terkait. Karena murni intinya adalah ketika kita beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia ataupun lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, yakni manusia, untuk menyembah dan tidak menyekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Surat Az-Zariyat ayat 56 dan 56 sampai 58. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah lah pemberi yang mempunyai kekuatan lagi kokoh. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan ikhlas di dalam agama Islam. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata karena menjalankan agamanya, serta agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga menjelaskan tentang kedudukan ikhlas kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Umar ibnu Khattab, yang setelah Rasulullah meninggal beliau menjadi khalifah yang kedua. Arti hadis ini, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Setiap orang memperoleh apa yang dia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang hijrah karena dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya hanya memperoleh apa
yang diniatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi menjelaskan kepada kita kedudukan atau keistimewaan keikhlasan itu. Hadis qudsi adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menisbahkan sabdanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh kebaikan dan kejahatan. Kemudian semua kebajikan dan kejahatan, kemudian semua itu dijelaskan. Siapa saja yang berniat mengerjakan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, Allah Subhanahu wa taala mencatat satu kebaikan untuknya. Siapa saja yang berniat mengerjakan kebaikan lalu dia mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala mencatat 10 sampai 700 kali lipat kebaikan untuknya, bahkan sampai berlipat ganda. Siapa saja yang berniat untuk berbuat kejahatan tetapi dia tidak melakukannya, Allah mencatat satu kebaikan untuknya. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan lalu dia mengerjakannya, Allah mencatat satu kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Dari hadis ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa keikhlasan atau niat yang ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala sangat menghargainya, bahkan Allah melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat ganda. Oleh karena itu, para ulama, terutama sekali ulama fikih, menjelaskan bahwa suatu ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala haruslah terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.